Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mudiana dari kelas 10 RPL 3. Di sini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia mengenai biografi idola. Dan tokoh biografi idola saya adalah Maudy Ayunda. Sebelumnya, kenapa sih saya memilih Maudy Ayunda sebagai tokoh atau bahan tugas dari biografi idola saya? Dikarenakan, menurut saya Maudy Ayunda adalah sosok seorang yang cantik, muda, berbakat, dan berprestasi. Kehidupan dan karirnya yang terlihat sempurna membuat banyak orang yang mengaguminya. Namun, tidak semua orang memberikan tanggapan yang positif terhadap prestasinya. Beberapa orang merasa bahwa kesuksesan Maudy Ayunda didapatkan melalui privilege yang dimilikinya. Disebutkan bahwa Maudy berjalan di karpet merah, kemudahan dan fasilitas, sehingga lebih mudah baginya untuk meraup prestasi-prestasi. Namun, kepintarannya untuk menempatkan diri dan memanfaatkan segala dukungan, kerja keras, serta kegigihannya merupakan faktor dari keberhasilannya sekarang. Dia mengatakan bahwa hak istimewa bisa membutakan atau membuka mata. Pilihan ada di tangan kita, maka dari itu, kisah kehidupan yang terlihat sempurna ternyata memiliki banyak cerita di baliknya. Kisah Maudy Ayunda mengajarkan jika kehidupan merupakan aset yang singkat juga berharga, sehingga harus digunakan untuk hal-hal positif dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tadi ada beberapa alasan yang mengapa saya memilih Maudy Ayunda sebagai tokoh biografi idola saya. Berikut ini adalah biografi tentang Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia atau biasa dikenal dengan Maudy Ayunda, lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta, Indonesia. Maudy Ayunda merupakan anak pertama dari pasangan Didi Desmedi dan Maureen Mujoko. Maudy Ayunda mempunyai adik perempuan bernama Amanda Khairunisa yang usianya 3 tahun lebih muda. Saat masih kecil, Maudy cenderung pendiam dan pemalu. Dia merupakan anak rumahan dan sering menghabiskan waktu dengan membaca buku yang sudah dilakukannya sejak berumur 3 tahun. Kecintaannya pada buku membuatnya berhasil menulis buku pertamanya yang berjudul A Forest of Fables pada usia 10 tahun, yang mana ia menyumbangkan hasil penjualannya untuk para korban tsunami di Aceh. Selain buku, Maudy pun menyukai berbagai aktivitas seperti menulis, bernyanyi, berenang, bermain piano dan gitar. Salah satu hobinya yang sudah tak asing didengar adalah belajar. Ia merupakan orang yang sangat gemar belajar dan sangat bersemangat saat akan menghadapi ujian sekolah. Ibunya juga mengatakan bahwa Maudy selalu ranking kelas dan meraih aneka penghargaan di sekolahnya. Debut pertama Maudy Ayunda di dunia hiburan tanah air diawali dengan membintangi film untuk Rena pada tahun 2005. Melalui perannya, Maudy bahkan menerima penghargaan aktris utama terpilih oleh Festival Film Jakarta 2006 di usianya yang baru 11 tahun. Setelah debutnya di layar lebar, Maudy berhenti sejenak untuk fokus pada pendidikannya saat itu. Setelah 4 tahun, Maudy kembali membintangi film berjudul Sang Mimpi yang merupakan sequel film Laskar Pelangi. Sejak saat itu, Maudy terus menunjukkan kebolehannya dalam berakting di film-film populer seperti Perahu Kertas, Trinity the Naked Travel, Habibie dan Ainun 3, dan sebagainya. Tak hanya berakting, Maudy debut sebagai penyanyi dengan merilis album pertamanya pada tahun 2011. Sejak TK sampai kelas 2 SD, Maudy bersekolah di sekolah Al-Izhar yang berkurikulum nasional. Namun, setelah itu, Maudy pindah ke sekolah Mentari Intercultural School yang berkurikulum nasional plus. Ibunya mengungkapkan bahwa rasa kecewanya dengan sistem pembelajaran menghafal merupakan alasannya untuk memindahkan Maudy ke sekolah tersebut yang saat itu baru memiliki 2 angkatan. Awalnya, Maudy sempat kesulitan mengikuti pelajaran lantaran saat itu ia terbiasa dengan bahasa Indonesia serta Jawa dan belum lancar berbahasa Inggris. Namun, ia menganggap kesulitan tersebut sebagai tantangan untuk belajar bahasa baru dan mengejar ketertinggalannya.
Maudy pun bersekolah di sekolah tersebut hingga SMP. Kemudian, Maudy pindah ke Bright School Jakarta saat SMA. Maudy bahkan mampu membayar biaya sekolah dengan uang tabungannya sendiri yang didapatkan dari karirnya menjadi model dan brand ambassador di beberapa merek. Selain berprestasi di bidang akademis, ia aktif di berbagai kegiatan sekolah dan organisasi, hingga pernah menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus dari bangku SMA, Maudy memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Ia pun mendaftar dan berhasil diterima di beberapa universitas terbaik di dunia, seperti Oxford University di Inggris dan Columbia University di Amerika Serikat. Ia akhirnya memilih Oxford University Inggris dengan jurusan Filosofi Politik Ekonomi atau PPE. 3 tahun setelah kelulusannya, Maudy memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2 dengan beasiswa LPDP. Ia kembali berhasil diterima di 2 universitas terbaik dunia, Stanford University dan Harvard University. Ia sempat mengungkapkan kegalauannya dalam memilih, dan akhirnya memilih Stanford dengan mengambil 2 jurusan. Ia mengambil John Deere program GDP yang merupakan kombinasi 2 gelar pasca sarjana yang dapat diambil mahasiswa secara bersamaan. Ia memilih jurusan administrasi bisnis dan menambahkan pendidikan sebagai jurusan tambahan pada akhir semester pertama. Hebatnya, Maudy Ayunda hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan S2-nya. Kini terdapat 3 gelar yang melengkapi namanya menjadi Ayunda Faza Maudia, BA, MA, MBA. Menuntut ilmu di luar negeri berarti hidup keluar dari zona nyamannya. Kehidupannya sebagai seorang mahasiswi di Oxford sangat jauh dari kenyamanan Jakarta. Selain melakukan kewajibannya sebagai mahasiswa, ia pun harus belajar menghidupi diri sendiri di lingkungan baru bersama wajah-wajah baru. Segala perjuangan dan kerja keras akhirnya terbayarkan dengan gelar sarjana yang didapatkannya hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Pada tahun 2019, ia kembali menempuh jalur yang sama untuk melanjutkan studi S2-nya di Stanford University, Amerika Serikat. Ia mengaku masih merasa takut hidup sendiri di tempat baru dengan kebiasaan budaya yang belum familiar baginya. Beberapa bulan setelah ia berada di Amerika, pandemi menerjang dan mengharuskannya untuk kuliah secara daring. Ia mengungkapkan keresahannya selama pembelajaran daring bahwa dirinya sering mengalami sakit kepala dan pusing karena terlalu lama menatap layar. Melopori Entertainment membuatnya mendirikan suatu yayasan bernama Maudy Ayunda Foundation. Yayasan tersebut dibuatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa-siswi Indonesia dengan program yang berfokus pada beasiswa terhadap anak-anak miskin dan mentoring. Selain itu, ia juga menjadi co-founder gerakan Leaders Camp. Gerakan tersebut adalah gerakan berbagi ilmu ke sekolah-sekolah, menyebar sejuta buku, menyediakan beasiswa dalam dan luar negeri, dan kegiatan lainnya. Kontribusinya terhadap Indonesia, selain membangun karir di dunia hiburan dan pendidikan, Maudy juga menaruh perhatian pada dunia sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2015, ia pernah berkesempatan mendampingi Perdana Menteri Inggris saat mengunjungi Jakarta dan menjadi pembicara termuda di Forum Ekonomi Global 2015. Bobby Valentino.